Hai guys, banyak orang yang bilang sekarang gampang ya tinggal jualan online aja. Nah, kalimat itu sering banget kita dengar. Apalagi sejak media sosial berkembang pesat, banyak orang mulai berpikir kalau bisnis digital itu simple. Tinggal posting, upload produk, kasih harga, lalu tunggu pembeli datang. Tapi kalau kamu pernah benar-benar mencoba, kamu pasti tahu kenyataannya nggak semudah itu. Kamu udah posting rutin, sudah bikin konten, produk juga sudah kamu siapkan dengan serius, tapi tetap aja masih sepi. Gak ada yang beli produk kamu, gak ada yang tanya, bahkan kadang konten kamu pun seolah gak dilihat siapa-siapa. Dan di titik itu biasanya mulai muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Yang salah di mana ya kira-kira? Oke, di video ini kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya cara kerja bisnis digital. Kenapa banyak orang merasa sudah melakukan semuanya, tapi tetap aja stuck? Dan apa yang perlu kamu ubah supaya nggak terus-terusan jalan di tempat? Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah mengira bahwa ketika sesuatu sudah online, maka otomatis akan laku. Padahal kenyataannya, online itu cuma tempat. Sama seperti kamu membuka toko di pinggir jalan, kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang lewat, tetap aja sepi. Banyak orang terlalu fokus pada kehadiran online, tapi lupa gimana bahwa kehadiran saja tidak cukup. Kamu butuh perhatian, kamu butuh kepercayaan, dan kamu butuh alasan yang kuat kenapa orang harus memilih kamu dibanding yang lain. Tanpa tiga hal itu, bisnis kamu akan tetap tenggelam di antara banyaknya kompetitor di dunia digital. Sekarang coba kamu pikirkan, dalam satu hari saja, berapa banyak konten yang kamu lihat? Puluhan, ratusan mungkin, bahkan mungkin lebih. Nah, audiens kamu juga mengalami hal yang sama. Mereka dibanjiri informasi setiap harinya. Itulah kenapa, kalau konten kamu nggak jelas, nggak relate, atau terlalu fokus jualan, mereka akan langsung skip. Bukan karena produk kamu jelek, tapi karena kamu belum berhasil menarik perhatian mereka di detik pertama. Di dunia digital, perhatian itu sangat mahal, dan kamu bersaing bukan cuma dengan kompetitor, tapi dengan semua konten yang ada di layar mereka. Disinilah pentingnya memahami cara menarik perhatian. Banyak orang berpikir cara terbaik adalah dengan jualan lebih keras. Padahal justru sebaliknya, orang akan cenderung tertarik pada sesuatu yang terasa dekat dengan mereka. Nah, kamu bisa mulai dengan mengangkat masalah yang mereka alami, ceritakan pengalaman yang mirip dengan kehidupan mereka, atau berikan insight yang benar-benar mereka butuhkan. Ketika seseorang melihat konten kamu dan berpikir, ini gue banget, dan disitulah kamu berhasil membuat mereka berhenti scroll. Dan dari momen kecil itu, kamu punya kesempatan untuk membangun hubungan. Setelah kamu berhasil mendapatkan perhatian, langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan. Ini adalah tahap yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Mereka terlalu cepat ingin jualan, padahal audiens belum percaya sama produk kamu. Orang tidak langsung membeli hanya karena melihat satu konten saja. Mereka butuh yang namanya waktu. Mereka butuh melihat kamu secara konsisten. Mereka butuh merasa bahwa kamu benar-benar paham apa yang kamu bicarakan itu. Makanya penting sekali untuk terus memberikan value, bisa berupa tips, edukasi, atau bahkan cerita sederhana yang tetap relevan. Semakin sesuatu yang bermanfaat, semakin besar kemungkinan mereka akan percaya pada produk kalian. Dan ketika sudah percaya, keputusan untuk membeli akan datang dengan sendirinya. Masalah klasik yang sering terjadi adalah tidak konsisten. Banyak orang yang semangat di awal, posting setiap hari, mencoba berbagai ide, berharap hasil cepat datang, tapi ketika hasilnya belum terlihat, mereka mulai ragu nih. Nah, akhirnya mereka berhenti buat produksi konten. Padahal di dunia digital, hasil itu datang dari akumulasi, bukan dari satu konten viral, tapi dari konsistensi jangka panjang. Setiap konten yang kamu buat seperti menanam benih, mungkin tidak langsung tumbuh, tapi jika dilakukan terus-menerus, hasilnya akan terlihat. Masalahnya, banyak orang berhenti sebelum ke titik itu.
Supaya kamu tidak bingung harus mulai dari mana, kamu bisa menggunakan sistem yang sederhana. Misalnya nih, di minggu pertama dan kedua, fokuslah membangun awareness. Perkenalkan diri kamu, brand kamu, dan apa yang kamu tawarkan. Kemudian di minggu berikutnya, mulai masukkan soft selling. Jangan langsung jualan keras, tapi perlahan arahkan audiens untuk mengenal produk kamu. Dan di setiap minggu, usahakan ada kombinasi antara konten edukasi, konten relatable, dan konten promosi. Dengan begitu, konten kamu akan lebih seimbang dan tidak terasa membosankan. Yang penting itu bukan sempurna, tapi yang punya arah. Banyak orang yang fokus pada desain, editing, ataupun visual. Itu memang penting, tapi ada satu skill yang jauh lebih penting dan sering diabaikan, yaitu cara berpikir. Bagaimana kamu memahami audiens, bagaimana kamu menyusun pesan, dan bagaimana kamu membaca respon dari konten yang kamu buat. Skill ini yang akan membedakan kamu dari yang lain, karena di balik konten yang bagus selalu ada cara berpikir yang jelas. Kamu juga perlu menerima satu hal penting nih. Tidak semua konten akan berhasil. Gak semua orang akan suka dengan apa yang kamu buat, dan itu sangat normal. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena satu atau dua konten tidak berjalan dengan baik. Bahkan kreator besar pun mengalami hal yang sama. Yang membedakan adalah mereka tetap jalan. Karena di dunia digital, yang berhasil biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan. Kalau kamu ingin berkembang, jangan hanya fokus pada produksi konten, tapi juga fokus pada evaluasi. Lihat konten mana yang mendapatkan respon yang tinggi dan mana yang mendapatkan respon yang sepi. Lalu tanyakan kenapa. Dan dari situ, kamu akan belajar dan kamu akan mulai memahami apa yang kira-kira disukai audiens dan apa yang tidak disukai oleh audiens. Dan dari situ pula, kamu bisa memperbaiki strategi kamu untuk kedepannya. Di titik tertentu, kamu akan sadar bahwa mencoba saja tidak cukup. Kamu butuh pemahaman yang lebih mendalam, dan kamu butuh belajar secara serius. Karena bisnis digital bukan sekedar tren. Ini adalah skill jangka panjang yang akan terus berkembang. Dan kalau kamu tidak ikut berkembang, tentunya kamu juga akan tertinggal. Kalau kamu lagi ada di fase ini, sudah mencoba banyak hal tapi belum menemukan arah yang jelas, itu sangat wajar. Banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Yang kamu butuhkan mungkin bukan sekedar motivasi, tapi sistem belajar yang terarah. Di LPK Kompetensiku, kamu bisa belajar langsung dari praktisi yang sudah berpengalaman, dan kamu tidak hanya belajar teori aja, melainkan kamu memahami bagaimana penerapannya di dunia nyata. Jadi, kamu tidak hanya berjalan, tapi tahu kenapa kamu berjalan ke arah itu. Karena pada akhirnya, di dunia digital, yang menang bukan yang paling cepat viral, tapi yang paling konsisten dan yang paling memahami siapa yang mereka bantu. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu mau terus-terus mencoba tanpa arah atau mulai membangun sesuatu yang benar-benar punya arah? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you!